Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 27216551A. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi penggolongan obat-obatan menurut undang-undang. Penggolongan obat yang dimaksud yaitu untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan obat serta pengamanan distribusi. Penggolongan obat sendiri ada beberapa, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, dan narkotika. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu penggolongan obat. Yang pertama ada obat bebas. Obat bebas adalah obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa harus menggunakan resep dari dokter. Penandaan obat bebas yaitu dengan ditandai bulatan berwarna hijau dengan tepi warna hitam. Contoh dari obat bebas sendiri yaitu ada paracetamol, Oralit, antasida, dan masih banyak lain contoh obat. Yang kedua ada obat bebas terbatas. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menetapkan obat ke dalam daftar obat W, memberikan pengertian obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi syarat. Untuk penandaan obat bebas terbatas yaitu memiliki logo lingkaran berwarna biru dan dikelilingi oleh warna hitam. Contoh dari obat bebas terbatas yaitu ada Decolgen, Ultraflu, Paramek, dan lain sebagainya. Untuk obat bebas terbatas sendiri memiliki beberapa peringatan, yaitu ada 6 peringatan. Yang pertama ada peringatan P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pakainya. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk berkumur-kumur, jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar saja. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan yang terakhir, P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Selanjutnya, untuk penggolongan obat yang ketiga yaitu ada obat keras. Untuk obat keras sendiri dapat diartikan dengan obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dari dokter. Penandaan untuk obat keras yaitu lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan di tengahnya ada huruf K. Contoh dari obat keras yaitu ada omeprazol, amlodipin, dan lansoprazol. Selanjutnya ada obat golongan psikotropika. Pengertian psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Untuk golongan psikotropika ini dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada golongan 1. Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh dari psikotropika golongan 1 ini yaitu meskalina dan katinona. Selanjutnya ada psikotropika golongan 2, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Psikotropika golongan 2 ini contohnya ada
metaqualon, fenmetrazine, secobarbital. Selanjutnya ada golongan 3, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika golongan 3 ini contohnya ada amobarbital, pentobarbital, dan katina. Yang terakhir ada golongan 4, berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika golongan 4 ini antara lain contohnya ada barbital, diazepam, fenobarbital, flurazepam, dan masih banyak sebagainya. Penandaan untuk obat psikotropika ini yaitu lingkaran bulat berwarna merah dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi yang berwarna hitam seperti logo untuk obat keras. Golongan obat yang terakhir yaitu ada obat narkotika. Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 3 Tahun 2015, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk obat narkotika ini dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh dari narkotika golongan 1 ini yaitu ada heroin, kokain, daun kokain, dan ganja. Selanjutnya ada narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan 2 ini sendiri yaitu ada morfin, petidin, fentanyl, dan metadon. Yang terakhir ada narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh dari narkotika golongan 3 yaitu ada kodein, kodeina, nikokodina, dan masih banyak lagi. Golongan obat narkotika ini ditandai dengan logo berbentuk lingkaran dan terdapat palang merah di dalamnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang penggolongan obat menurut undang-undang. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.